ini, maka persis sama Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Musa memiliki wanita-wanita hebat, Rasul pun juga sama memiliki wanita-wanita hebat, perempuan hebat di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang betul kaidah itu, entah dari siapa ya, itu kaidah itu. Jadi di balik laki-laki hebat ada wanita hebat itu. Betul juga itu. Nah, kalau di sekeliling Nabi Musa tadi kita tahu sudah sebutkan, kalau di sekelilingnya Nabi Muhammad siapa wanita-wanita hebat itu yang menyukseskan dakwah Nabi, yang menyabarkan Nabi tatkala Nabi dalam keadaan kesulitan, yang menguatkan langkah-langkah Nabi sehingga Nabi ketika diberikan oleh orang-orang Quraisy atau masyarakat yang tidak beriman kepada beliau, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai caci makian dan seterusnya, itu Nabi Muhammad tetap sabar dan melaksanakan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya orang-orang wanita-wanita hebat di sekitar Nabi itu, tentunya yang pertama ibundanya sendiri yaitu Aminah, walaupun tidak lama dengan beliau. Lalu yang kedua ada Halimah As-Sa'diyah. Lalu yang ketiga ada istri Abu Thalib yang bernama Fatimah binti Asad. Yang keempat ada Ummu Aiman. Yang kelima ada saudari sesusuan. Nabi Muhammad tidak punya adik, tidak punya kakak dari Aminah, memang tidak punya dari ibunda Aminah. Tapi Nabi Muhammad punya saudari, punya kakak perempuan, tapi dari ibu asuhnya, dari ibu susunya, yaitu Halimah tadi, saudarinya yang bernama Syaimah. Nah, wanita-wanita inilah yang akan berperan mendidik atau yang berperan dalam mendidik Nabi Muhammad sehingga menjadi tokoh dan menjadi orang besar dan orang hebat yang kita kenal sekarang. Nah, manfaat dari kisah yang untuk kita, ya, manfaat dari kisah ini buat kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang terkait dengan saudari ataupun kakak, ya, khususnya Maryam tadi, adalah yang pertama bagaimana saudari Nabi Musa itu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Sebagaimana contoh berbaktinya Maryam ini, khususnya ketika diminta oleh ibundanya untuk membawa misi besar, ya, menyelamatkan Nabi Musa ketika diralung di Sungai Nil itu. Diminta oleh ibunya dengan kalimat, atau diperintah oleh ibunya dengan kalimat kusi. Nah, kusi itu apa nanti kita akan bahas insyaallah. Maka potret dari dari kakaknya Nabi Musa ini, yaitu Maryam, dengan ibundanya ini menjadi contoh bagi kita sebagai anak misalnya, atau contoh bagi anak perempuan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Itu potretnya ada di Maryam. Lalu yang kedua, manfaat pelajaran untuk kita adalah bagaimana saudarinya Nabi Musa ini berperan kepada adiknya, yaitu Nabi Musa. Ya. Ini ada hubungan antara saudara. Jadi ayat yang ke-11 ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sekaligus mengajari kita Al-Quran ini, kalau kita punya adik, ya, kalau kita punya adik misalnya, punya saudara, bagaimana harus bersikap? Nah, bagaimana harus bersikap sesama saudara? Nah, potretnya di ayat ini, yaitu di ayat yang ke-11 surat Al-Qasas.
Baik, itu baru mukadimah. Kita masuki ayatnya. Al-Quran mengatakan waqalat li ukhtihi dan ibunya Nabi Musa berkata kepada kakaknya Nabi Musa. Sebelum kita bahas ayat ini secara tiba-tiba menjelaskan tentang saudari Nabi Musa. Tiba-tiba langsung mengkisahkan saudarinya Nabi Musa. Maka ini akan lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita mengerti ketika kita memahami urutan kisahnya. Urutan kisahnya yaitu yang ada di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-10 atau sampai ayat yang ke-7, 7, 8, 9, 10. Kami persingkat saja, kami persingkat. Dari mulai ayat 7, 8, 9, 10 itu begini kisahnya. Jadi setelah ibunda Nabi Musa melahirkan, setelah ibunda Nabi Musa itu melahirkan Nabi Musa, itu ibundanya sedih. Ibunda Nabi Musa itu sedih. Kenapa sedih? Tentu karena yang lahir laki-laki. Ketahuan, oh laki-laki nanti akan direbut, akan disembelih oleh tentaranya Fir'aun. Maka langsung kebayang oleh ibunya Nabi Musa, sedih sekali. Karena kita tahu di tahun di mana lahirnya Nabi Musa itu menjadi tahun di mana semua anak laki-laki, bayi laki-laki itu dibunuh. Wah, ini peraturan presiden yang sangat-sangat luar biasa zalim ya, presidennya Mesir waktu itu maksudnya, yaitu Fir'aun. Luar biasa zalimnya. Baik. Lalu Allah ilhamkan kepada sang bunda agar disusui bayi itu. Jadi ibu-ibu ini pelajaran, kalau ibu-ibu merasa sedih, maka cara mengobatinya adalah menyusui anak. Nah, menyusui anak. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kamu khawatir terhadap anakmu ini, maka larunglah ia ke sungai. Itu ada di ayat yang ke-7. Maka sang bunda pun melaksanakan perintah dari Allah, yaitu melemparkan bayi yang baru lahir itu ke sungai. Sehingga masuklah bayi Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam kotak itu ke istana Fir'aun yang ditemukan dan diambil oleh alu Fir'aun atau oleh keluarga Fir'aun yang di situ ada Imra'atu Fir'aun ataupun Asiyah binti Muzakhim, dan itu ada di ayat yang ke-8. Lalu ketika langsung masuk kita masuk ke kisahnya ibunda dari Nabi Musa alaihissalam, karena ayat yang ke-9-nya itu tentang pembicaraan antara Imra'atu Fir'aun yang menemukan bayi tersebut, pembicaraan Imra'atu Fir'aun ataupun Asiyah dengan Fir'aunnya. Pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Begitu hati Nabi Musa ini menjadi kosong. Kalau ayat ini menggambarkan sedih itu dengan kosong, Bu. Menggambarkan sedih itu dengan kosong. Farigha maknahu farighan min kulli syai'in illa min hammi Musa. Kosong artinya adalah tidak ada yang dipikirkan kecuali kekhawatiran tentang keadaan Nabi Musa. Jadi sudah tidak lagi memikirkan apapun yang ada di dalam pikirannya ibunda Nabi Musa ini kecuali bagaimana ya keadaan anakku dan seterusnya itu. Kesedihan ibu Nabi Musa alaihissalam ini banyak banyak tafsir di situ ya. Banyak tafsir di situ. Di antaranya ketika ibunda Nabi Musa itu sudah melemparkan atau sudah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncul setan.
Setan itu menakut-nakuti dengan kalimat apa? Anakmu akan tenggelam loh. Anakmu akan tenggelam loh, gitu ya. Lalu muncul lagi kalimat dari setan itu, gimana kalau anakmu akan ditemukan oleh Fir'aun, lalu nanti anakmu akan dibunuh. Nah, itu kalimat para ulama tafsir di dalam tafsir yang saya baca. Nah, kalimat-kalimat setan inilah masuk ke dalam pikiran dari ibunda Fir'aun ini, sehingga ibunda Fir'aun ini merasa sedih. Saking sedihnya digambarkan oleh Allah dengan kata farigo. Farigo itu asli artinya adalah kosong. Maka sedihlah sang bunda. Sehingga saking sedihnya lalu dibunyikan ayat berikutnya, sesungguhnya hampir saja ia mengatakan rahasia tentang Nabi Musa. Jadi saking sedihnya ibunda Nabi Musa ini sampai-sampai akan mengatakan yang sebenarnya tentang Nabi Musa kepada tentara Fir'aun. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ada di dalam ayat yang ke-10-nya. Namun kesedihan itu Allah tolong, kesedihan dari ibunda Nabi Musa ini Allah tolong dengan diikat sehingga menjadi kuat dan tidak sampai mengucapkan hal-hal yang bisa mencelakakan sang anak. Baik, di sini ada beberapa istilah-istilah penting Ibu, khususnya tentang ilmu di dalam dunia kejiwaan atau yang kita kenal hari ini dengan ilmu psikologi. Ya, ilmu tentang kejiwaan. Nah, ilmu kejiwaan di dalam Al-Qur'an itu bagaimana? Ilmu psikologi versi Quran itu gimana? Al-Qur'an mengungkap kata sedih dengan kosong. Farogo. Nah, itu nanti perlu dibahas oleh para ahli psikologi ini, kaitan antara sedih dengan pikiran kosong, dengan farogo, ya. Itu seperti apa? Lalu yang kedua, supaya tidak menguap kesedihan itu sehingga tidak sampai membuka mulut atau mengungkapkan fakta yang sebenarnya, maka ibunda Nabi Musa itu Allah robato namanya, atau Allah diikat hatinya. Jadi Allah ungkap dengan kalimat mengikat hati. Jadi supaya menenangkan hati orang yang sedih itu dengan diikat hati. Nah, kalau kita kenal mungkin istilah-istilah hari ini, bagaimana cara menenangkan jiwa yang sedih, jiwa yang gundah gulana, itu mungkin sedikit agak berbeda dengan kalimat Quran. Kalimat Quran mengatakan begitu. Kalau kita melihat ada orang yang sedih, maka tugas kita adalah menguatkan hati sebagaimana perintah dari Allah, atau sebagaimana Allah menolong ibunda Nabi Musa dengan menguatkan hati. Lalu setelah kesedihan ibunda Nabi Musa itu, barulah ibunda Nabi Musa alaihi salam meminta sang kakak dari Nabi Musa alaihissalam untuk mengerjakan satu misi. Dengan kalimat yang ada di ayat yang ke-11 itu, wa qalat li ukhtihi qussih. Dan ibunda Nabi Musa berkata li ukhtihi kepada kakaknya Nabi Musa, qussih, ikutilah dia. Perhatikan dari tiga kata ini, waqalat arti aslinya tadi, dan berkata ibunda Nabi Musa ibunda Nabi Musa. Yang kedua, li ukhtihi, kepada saudaranya Nabi Musa. Yang ketiga, kusih, ikutilah dia Nabi Musa.
Jadi dari ketiga kata ini menjelaskan akan adanya sosok yang menjadi pusat utama atau tokoh utama, yaitu tentu di situ adalah Nabi Musa alaihi salam. Tokoh utamanya di sini adalah Nabi Musa alaihi salam yang menjadi tokoh hebat. Namun di situ dikelilingi oleh wanita-wanita tadi. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal. Ya, di awal saya sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah orang hebat yang dikelilingi oleh wanita-wanita hebat, dan diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan ayat-ayat tadi. Waqalat, itu untuk ibunda Nabi Musa,